Keesokan harinya di sekolah, Ejin tak merespon pesan dari Babang Jinsang yang mengajaknya berduaan di atap sekolah untuk makan siang seperti biasanya. Bahkan Jinsang sampai menghampiri Dede Ejin di kelasnya, namun Ejin malah acuh dan memalingkan mukanya, sehingga Jinsang pun hanya bisa pergi dari sana. Tak pantang menyerah, sepulang sekolah, ia kembali menemui Ejin. Ia menanyakan mengapa Ejin menghindarinya, apakah kesalahan yang telah ia perbuat. Namun tetap saja Ejin mengacuhkannya dan hanya mengatakan bahwa ia sedang sibuk, lalu kemudian ia pun langsung pergi dari sana. Babang Jinsang berkata bahwa dia akan menunggu Ejin di bangku taman. Jinsang tak akan pergi dari sana sebelum Ejin menemuinya. Melihat jam menunjukkan pukul 12:30 dini hari, Ejin pun akhirnya memutuskan untuk menemui Jinsang di taman. Bukannya mengobrol, Ejin malah marah-marah tak jelas karena kecewa pada Babang Jinsang yang tak tahu apa-apa. Ejin yang masih marah pun hendak pergi dari sana. Langkahnya terhenti ketika Jinsang memberitahu maksud tujuannya ingin menemui Ejin. Ia hanya ingin meminta foto bersama Dede Ejin sebagai kenang-kenangan karena sebentar lagi tanggal debut Jinsang sebagai idol baru akan dimulai, sehingga ia akan pindah ke sekolah seni 2 hari lagi. Ejin hanya merespon bahwa itu kabar yang sangat bagus. Ejin pun langsung pergi dari sana dengan raut wajah sedihnya. Sesampainya di rumah, Ejin kembali membuka chat Jinsang kepada Jenny. Ia ingin membuka video yang diminta Jenny kepada Jinsang kemarin. Namun karena takut kecewa, Ejin pun mengurungkan niatnya. Kemudian Ejin pun menghubungi Lamsky dan akhirnya mereka saling curhat masalah percintaan mereka masing-masing. Rupanya keduanya sama-sama dalam keadaan sulit saat ini. Diam-diam Ejin mengintip di luar jendela ruang kelas Babang Jinsang. Ia melihat Bu Guru mengabarkan kepada teman sekelas Jinsang bahwa Jinsang akan pindah ke sekolah seni dan memintanya untuk mengucapkan perpisahan. Namun ternyata tak ada teman sekelas yang peduli pada perpindahannya. Di saat jam istirahat, Ejin pergi ke atap sekolah dan menemukan sebuah kotak berisi kalung dan ucapan selamat ulang tahun dari Babang Jinsang lengkap dengan teh kaleng susu kesukaannya. Dalam surat itu tertulis bahwa Jinsang memberikan kado dan ucapan selamat ulang tahun lebih awal karena ia tak akan berada di sisinya saat Ejin berulang tahun. Jinsang juga mengatakan bahwa hanya Ejinlah kenangan yang dimilikinya di sekolah itu. Tak lupa ia mengucapkan terima kasih karena sudah menemaninya di setiap jam makan siang. Malam harinya sepulang dari sekolah, Ejin mampir duduk di kursi taman dengan membawa 2 kaleng teh susu. Di sana ia menangis dan menyesali perlakuan buruknya terhadap Jinsang kemarin. Bahkan ia berhalusinasi sedang berbicara dan meminta maaf pada Jinsang yang duduk di sampingnya. Tak disangka di belakang kursi taman itu ada si ketua kelas yang melihat kekonyolan yang dilakukan oleh Ejin. Ketua kelas Hoin pun terlihat tersenyum dan semakin menunjukkan ketertarikannya kepada Ejin. Bahkan ia membawa pulang 1 kaleng teh susu yang ditinggalkan oleh Ejin di bangku taman itu. Bahkan sampai di depan rumahnya, ketua kelas masih saja tertawa mengingat kekonyolan Ejin. Ternyata sang pacar Hanul menunggunya di depan rumah sedari tadi karena khawatir kepadanya. Ia pun langsung menanyakan kabar kekasihnya itu. Ketua kelas yang cuek bebek pun bergegas mengantar Hanul pulang dengan alasan sudah larut malam. Saat di perjalanan pulang, tiba-tiba Hanul mengambil kaleng minuman yang dibawa ketua kelas tadi. Ia beralasan sedang haus dan hendak meminumnya. Lagi pula, menurut Hanul, ketua kelas tak boleh mengkonsumsi kafein. Tak suka minuman itu direbut darinya, ketua kelas langsung mengambilnya dari tangan Hanul. Pulang dari rumah pacarnya, Hanul melakukan senam agar berat badannya berkurang. Namun targetnya pun belum juga tercapai. Ia bahkan diet ketat agar dirinya terlihat lebih cantik dan menarik di mata sang pacar. Ia khawatir dengan sikap cuek ketua kelas akhir-akhir ini.
Ia sangat takut dirinya sudah tidak dicintai lagi. Tak lama setelah itu, ibunya pulang ke rumah. Selang beberapa saat, tiba-tiba penyakit ibunya kambuh kembali. Hanul pun dengan cekatan langsung menghampiri dan membantu memberikan obat kepada sang ibu. Syukurlah setelah itu kondisi ibunya membaik. Tak ingin terjadi hal buruk pada ibunya, Hanul meminta ibunya untuk memeriksakan kesehatannya di rumah sakit. Hanul mengecek kontak pacarnya dan menemukan bahwa ketua kelas Hoin baru saja mengganti foto profilnya. Hal itu membuat Hanul overthinking dan bertanya-tanya siapa yang pergi bersama ketua kelas dan memotret pacarnya di tempat itu. Hari itu diawali dengan Ejin yang mendatangi Hanul di dalam kelas. Sikapnya sangat-sangat jauh berbeda dari biasanya. Di hari itu, Ejin dengan beraninya membentak Hanul. Bahkan ia juga memanggil Hanul dengan sebutan poni jelek. Tak segan-segan, Ejin malah memegang kepala Hanul di hadapan semua teman kelasnya. Ia berujar akan membongkar kebohongan Hanul yang sebenarnya bukan anak dari keluarga orang kaya. Tak ingin Ejin mengatakannya, Hanul dengan sigap menutup mulut Ejin dengan tangannya dan memintanya untuk diam. Hanul memamerkan penampilan poni barunya kepada teman-temannya. Banyak teman-teman pria di kelas itu yang terpesona dibuatnya. Namun Hoin si ketua kelas yang ia harapkan malah tak memperhatikan penampilan barunya. Ia malah pergi keluar dari kelas tersebut. Rupanya ketua kelas malah menghampiri Dede Ejin di atap sekolah yang sedang makan siang, di mana kini Hoin si ketua kelas kian dekat dengan Ejin dan memilih menghabiskan waktu istirahatnya bersama Ejin. Tanpa mereka sadari, Hanul melihat kedekatan mereka dari belakang pintu. Sontak itu membuat Hanul dibakar api cemburu. Moodnya sangat-sangat buruk. Kekesalannya semakin menjadi-jadi ketika melihat Ejin yang senyum-senyum sendiri saat membaca pesan di HP-nya. Karena ia tahu pasti itu pesan dari Hoin, sang ketua kelas, yang tak lain adalah pacarnya sendiri. Seakan kebetulan tak sengaja Ejin menjatuhkan bedak milik Hanul. Meski telah mencoba meminta maaf dan memberikan bedak barunya kepada Hanul, Hanul yang memang telah cemburu buta malah melampiaskan kemarahannya pada Ejin saat itu juga. Tak lama setelah itu, ketua kelas masuk dan melihat pembulian yang dilakukan pacarnya kepada Ejin. Ia langsung meneriaki Hanul dan meminta untuk segera menyudahi pembulian itu, karena guru akan segera masuk ke kelas. Melihat perhatian sang pacar kepada Ejin, Hanul pun semakin terbakar api cemburu. Sedangkan Ejin langsung pergi ke toilet dan menangisi nasibnya yang sangat buruk di hari ini. Awalnya Ejin hendak memblokir Instagram Lamsky alias Hanul karena merasa sudah sangat kecewa dengan sahabat online-nya itu. Namun mengingat kedekatan mereka dahulu, membuat Ejin mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk menonaktifkan Instagram Jenny saja. Flashback diperlihatkan di mana ternyata Ejin pindah ke sekolah Sangsil tak lain agar bisa bertemu dan berteman secara langsung dengan Hanul meski bukan sebagai Jenny. Awalnya memang mereka bisa langsung mengakrabkan diri satu sama lain. Bahkan di hari pertama mereka bertemu, Ejin memberikan jam mahal yang ia gunakan kepada Hanul karena Hanul menyukainya. Kedekatan mereka semakin erat ketika Ejin sekeluarga datang dan makan malam di restoran tempat Ibu Hanul bekerja. Di sana juga mereka tak sengaja bertatap muka. Meskipun akhirnya mengobrol di luar restoran, Ejin mengatakan bahwa ia tak ada niatan mengatakan kepada siapapun tentang kebenaran Ibu Hanul yang ternyata hanya seorang pelayan restoran kecil. Hanul pun sangat senang mendengarnya dan karena itu kian hari mereka semakin dekat sampai-sampai membuat teman segeng Hanul merasa cemburu dan tak suka kepada Ejin. Ia memfitnah Ejin telah menceritakan hal buruk tentang Hanul, termasuk tentang Ibu Hanul.
Hanul yang sangat marah pun langsung menghampiri Ejin dan membuang jam pemberian Ejin waktu itu. Ia mengatai Ejin seorang yang bermuka dua, dan mulai saat itulah Hanul tak lagi berteman dengan Ejin dan malah selalu merundungnya setiap hari. Mengetahui Jenny tiba-tiba menghilang dan menonaktifkan Instagram-nya, membuat Hanul dan penggemarnya bertanya-tanya mengapa Jenny melakukannya. Bahkan karena itu, rumor-rumor buruk pun mulai dibicarakan oleh para penggemar. Sedangkan di sisi Ejin, ia semakin murung dan memantapkan dirinya untuk menghapus akun Instagram milik Jenny. Namun niatnya itu diurungkan karena tiba-tiba saja ada murid baru bernama Sun Mi-jin dan dimasukkan ke kelas mereka, di mana anak baru itu memiliki rupa yang sangat mirip dengan Jenny yang berada di Instagram. Tentunya kecantikannya itu asli tanpa editan Photoshop. Sontak semua orang di dalam kelas dibuat heboh atas perpindahan Jenny, sang selebgram di sekolah mereka.